Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Untuk muatan pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, kita akan belajar tentang pemantulan cahaya dan alat optik. Tahukah kalian bahwa saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar, dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu, atau pada permukaan air yang bergelombang. Berikutnya, alat optik. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut beberapa contoh alat optik yang dapat kalian pelajari. Yang pertama, lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan yang ada di dalam buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup itu terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan cahaya, sehingga benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Yang kedua, kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung ataupun cembung. Tahukah kalian bagaimana cara kerja kacamata? Cara kerjanya yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Yang ketiga, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga dapat membantu kita untuk melihat benda yang sangat kecil tersebut dengan jelas. Materi berikutnya, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi. Menuliskan informasi dari teks pada tabel. Tahukah kalian bagaimana cara menuliskannya? Nah, sebelum itu, yuk kita pelajari dulu apa itu informasi. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks. Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks. Untuk mendapatkan kedua jenis informasi tersebut, kita perlu membaca sebuah teks dengan cermat. Setelah kita membaca teks dengan cermat, kita akan menemukan beberapa informasi penting di dalamnya. Lalu, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel.
menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Dalam bentuk tabel, informasi pokok menjadi lebih mudah diingat dan dipahami. Semua informasi penting dalam tabel dapat kita gunakan sebagai panduan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam teks dengan saksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menyampaikan informasi dari teks visual. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Dalam bentuk tabel, semua informasi penting menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran adalah: yang pertama, bacalah informasi yang penting. Yang kedua, presentasikan secara urut. Yang terakhir, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.